Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam tutorial online kita perilaku konsumen. Untuk tutorial kali ini modul 7 dan modul 8. Untuk mempercepat waktu langsung saja ke modul 7, yaitu budaya dan subbudaya. Yang pertama, budaya. Apakah itu budaya? Budaya adalah akumulasi dari tradisi, norma, ritual, dan makna yang dianut oleh anggota-anggota dalam sebuah organisasi atau lingkungan masyarakat. Solomon tahun 2004. Dan pengertian lain yaitu budaya adalah total dari kebiasaan, nilai, dan kepercayaan yang dipelajari yang mengarahkan perilaku dari seorang konsumen yang merupakan bagian dari sebuah masyarakat tertentu. Mungkin di sini teman-teman sudah sering mendengar apa itu budaya. Untuk lebih jelasnya ini di sini pengertiannya seperti ini. Kemudian komponen nilai dan kepercayaan mengarah pada perasaan dan prioritas yang terakumulasi dari individu terhadap sesuatu dan barang-barang yang dimilikinya. Kemudian kebiasaan adalah pola pelaksanaan yang bersifat terbuka dari perilaku yang membentuk cara-cara yang disepakati atau diterima secara budaya dalam berperilaku di situasi tertentu. Teman-teman sambil dilihat modulnya, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ditanyakan saja. Ini komponen nilai dan kepercayaan mengarah pada perasaan dan prioritas yang terakumulasi dari individu terhadap sesuatu dan barang-barang yang dimilikinya. Kebiasaan apa itu kebiasaan? Mungkin kita juga sudah sering mendengar. Apakah itu kebiasaan adalah pola pelaksanaan yang sifatnya terbuka dari perilaku yang membentuk cara-cara yang disepakati atau diterima secara budaya dalam berperilaku di situasi tertentu. Dan kaitannya dengan karena ini perilaku konsumen kepada keputusan untuk mengkonsumsi atau tidak dapat dipisahkan dari kesadaran konteks di mana budaya berlaku. Budaya adalah lensa di mana orang melihat suatu produk. Budaya bukan merupakan suatu hal yang statis. Budaya berkembang secara terus-menerus, mengubah ide lama menjadi ide baru. Jadi karena ini perilaku konsumen, apa hubungan budaya dengan keputusan pembelian, seperti itu. Jadi seperti di sini, budaya adalah lensa di mana orang melihat suatu produk. Budaya bukan merupakan suatu hal yang statis. Budaya berarti di sini budaya bukan hal yang selalu berjalan seperti itu. Budaya berkembang secara terus-menerus, mengubah ide lama menjadi ide yang baru. Mungkin budaya di suatu negara atau di suatu daerah mungkin tidak selamanya akan seperti itu. Dia akan berubah menjadi sesuatu yang baru. Contohnya mempengaruhi adanya pengaruh dari negara luar, sehingga dapat mengubah kebudayaan lama menjadi kebudayaan yang baru. Waalaikumsalam untuk Mbak Heni. Silahkan bergabung, Mbak. Ya, enggak apa-apa, Mbak. Saya lanjutkan. Di sini sistem budaya mencakup beberapa area fungsional, antara lain
ekologi. Apakah itu ekologi? Sambil bisa dilihat modulnya. Ekologi adalah cara di mana sistem beradaptasi menjadi habitat. Area ini dibentuk oleh teknologi yang digunakan untuk meraih dan mendistribusikan sumber daya. Untuk mempermudah, langsung ke contoh. Orang Jepang di mana mereka sangat menghargai produk-produk yang didesain dengan tujuan mengefisienkan penggunaan ruang atau mudah disimpan karena ukurannya yang praktis. Hal ini salah satunya dikarenakan ukuran negara mereka yang memang kecil. Contohnya kalau mungkin teman-teman sudah pernah mendengar atau mungkin pernah melihat atau mungkin juga pernah ke sana langsung ke Jepang. Contoh salah satunya yang didesain kecil itu adalah apartemen kapsul. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar. Jadi apartemen kapsul itu hanya cukup untuk satu orang. Cuma untuk tidur, barang bawaan ini kan biasanya digunakan oleh orang-orang yang sedang berkunjung ke Jepang dan mencari penginapan seperti itulah, bisa tinggal di situ. Barangnya itu nanti ada lokernya sendiri. Jadi di situ hanya orang masuk tidur, cuma sebesar ya pokoknya orang satu, hanya cukup untuk satu orang satu ruang itu. Kemudian yang kedua, struktur sosial. Cara di mana kehidupan sosial dibentuk. Mencakup kelompok domestik dan kelompok yang memegang peranan penting dalam budaya. Misalnya, ukuran negara di Indonesia yang mungkin saja memiliki anak hingga lebih dari 5 dan memiliki banyak anggota keluarga dalam satu rumah. Kondisi ini tidak dapat dilihat di Cina yang memiliki peraturan pembatasan pemilikan anak, atau negara-negara barat yang biasanya hanya tinggal dengan keluarga inti tanpa kerabat lain. Ini salah satunya dikarenakan peraturan pemerintah yang ada di masing-masing area tersebut. Jadi struktur sosial ini lebih mengarah ke kehidupan sosial. Saya kira dan melihat contohnya di sini sudah jelas. Jadi struktur sosial di satu tempat atau di suatu negara dengan negara lain itu pastilah berbeda seperti itu. Dan yang ketiga adalah ideologi. Karakteristik mental dari seorang dan cara di mana mereka berkaitan dengan kelompok sosial di lingkungan mereka. Mereka membagi ide tertentu tentang prinsip dan keadilan, juga tentang etos atau sekelompok moral dan prinsip estetis. Jadi ideologi itu ideologi itu apa yang dia pahami, apa yang dia yakini, seperti itu. Ini walaupun tiap budaya berbeda, tapi ada 4 dimensi yang muncul untuk menjelaskan perbedaannya. Yang pertama, power distance, hubungan interpersonal yang terbentuk karena adanya perbedaan kekuasaan. Biasanya hubungan ini menggambarkan hubungan yang terjadi antara seorang atasan dengan bawahan yang berbeda dalam jenjang kedudukan di dalam perusahaan atau negara. Kemudian yang kedua, uncertainty avoidance, tingkat di mana orang merasa terdapatnya situasi yang tidak pasti sehingga merasa terancam dengan adanya situasi yang tidak menentu tersebut. Dalam hal ini orang akan berlandaskan kepada keyakinan dan intuisi yang bisa
meminimasi ketidakpastian tersebut. Ini misalnya masyarakat di Indonesia masih belum bisa menerima secara luas pembelian barang melalui internet karena hal ini dinilai memiliki banyak faktor yang tidak pasti. Mungkin pembayarannya tidak aman. Kalau kita bayar, iya kalau itu yang jual itu benar, seperti itu. Nanti kita sudah bayar ternyata barangnya tidak dikirim, seperti itu contohnya. Berbeda dengan masyarakat yang sudah di negara maju, mereka lebih suka berbelanja dengan cara ini karena kita tinggal menunggu di rumah barangnya sudah datang. Kemudian yang ketiga, femininity. Tingkat dewasa peran jenis kelamin dapat tergambarkan secara jelas. Contohnya, di India kaum wanita masih kurang peranannya, dan setiap keluarga yang mendapat atau memiliki anak perempuan masih menganggapnya sebagai beban. Kenapa sebagai beban? Karena adanya aturan-aturan adat yang berlaku terhadap perempuan, misalnya mas kawin yang harus dibayar pihak perempuan untuk dapat menikah. Nah, ini sangat kontras jika kita bandingkan dengan negara-negara yang lebih bebas aturannya, misalnya Amerika itu kan tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Kalau aturan di India ini, seorang anak wanita bisa menikah kalau dia bisa memberikan mas kawin, seperti itu. Kemudian yang keempat, individualisme. Tingkat perbandingan nilai individu dengan kelompok. Contohnya, orang Jepang sangat menjunjung tinggi nilai kelompok atau kolektivitisme. Karena terlihat secara ekstrem dari penindasan terhadap anak-anak yang tidak memiliki kelompok atau dianggap melanggar pendapat orang-orang kebanyakan di sekolah. Jadi dimensi tadi kan ada 4 dimensi ya. Dimensi keempat ini individualisme. Jadi di sini individualisme ini adalah membedakan antara individu dan kelompok. Untuk yang biasanya untuk para individu-individu yang telah tergabung dalam sebuah kelompok akan dapat menindas yang individu karena jumlah mereka jauh lebih banyak. Dan ini karakteristik budaya. Ini ada 8 karakteristik budaya, ada 8. Pertama, budaya itu ditemukan. Ini sudah pasti, maksudnya jadi adanya budaya itu pastilah ditemukan oleh seseorang atau suatu kelompok. Budaya dapat terbentuk, contohnya budaya di tempat kita, mungkin budayanya kalau jalan di depan orang kita harus menunduk, seperti itu kan ada yang memulai, bukan karena diri kita yang tahu-tahu seperti itu. Jadi ada yang menemukan budaya itu, budaya. Kemudian budaya dipelajari. Jadi istilahnya budaya kan ada sudah sejak lama. Mungkin sebelum kita lahir sudah ada budaya itu. Sejak kecil kita melihat budaya yang ada. Contohnya ya seperti tadi, jika kita berjalan di